Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa magang mandiri Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Di sini teman-teman akan menyaksikan aktivitas kami selama magang di Badan Pusat Statistik Kota Palu. Badan Pusat Statistik Kota Palu memiliki susunan organisasi, diantaranya Kepala, Subbagian Tata Usaha, Seksi Statistik Sosial, Produksi, Distribusi, Seksi Neraca dan Analisis Statistik, Seksi Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik, dan Tenaga Fungsional. Di sini kami melaksanakan aktivitas magang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, di mana selama pelaksanaan kegiatan magang 6 bulan ini, kami akan belajar dan membantu di semua susunan organisasi BPS Kota Palu. Selama 2 bulan terakhir, kami telah melakukan pembelajaran di beberapa susunan organisasi tersebut, di antaranya Subbagian Tata Usaha. Nah, di sini kami membantu di bagian administrasi dan keuangan. Yang kedua, Seksi Statistik Distribusi. Dan ketiga, Seksi Neraca dan Analisis Statistik. Pada bagian administrasi, kami telah membantu membuat surat keputusan atau SK, capaian kinerja pegawai, membuat lakin BPS Kota Palu, dan memeriksa kembali kelengkapan berkas-berkas yang ada di tahun 2021. Adapun beberapa pekerjaan yang telah kami bantu di bagian keuangan, antara lain menganalisis laporan keuangan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Pandarisde selaku mentor mahasiswa magang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako di Badan Pusat Statistik Kota Palu. Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa kinerja mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini sangat bagus. Mereka disiplin dan penuh dengan tanggung jawab. Semenjak adik-adik mahasiswa magang di BPS Kota Palu, ada beberapa catatan penting tentang kinerja dari ketiga anak magang ini, yaitu di bagian umum dan ketatausahaan. Mereka membuat administrasi keuangan, kemudian melengkapi kekurangan SPJ, membuat SK, membuat berita acara, membuat rekapitulasi absensi pegawai, membuat surat perintah kerja, dan masih banyak yang lain yang mereka kerjakan. Kemudian pada seksi statistik distribusi, mereka juga membuat surat tugas, kemudian laporan output, berita acara serah terima, dan mengentri data survei harga konsumen dan harga perdagangan besar. Kemudian pada seksi neraca dan analisis statistik, mereka menginput data neraca kegiatan dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Kemudian membuat laporan keuangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kemudian kami juga libatkan mereka pada kegiatan statistik di lapangan, yaitu
mengikuti pelatihan petugas survei khusus lembaga non-profit yang dilaksanakan setiap triwulan. Kemudian survei khusus konsumsi rumah tangga, itu yang ada yang mereka ikuti pada seksi statistik neraca dan analisis statistik. Kemudian kedepannya dalam bulan Mei sampai Juni mereka juga dilibatkan dalam kegiatan pendataan long form sensus penduduk tahun 2020. Struktur organisasi BPS Kota Palu terdapat beberapa eselon. Yang pertama, Kasubag Umum, Subbagian Umum dan Tata Usaha. Kemudian Seksi Statistik Distribusi. Kemudian Seksi Statistik Merilis. Kemudian Seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik Produksi, dan terakhir pengolahan data. Dalam 2 bulan ini adik-adik magang ini mereka baru ditempatkan di bagian umum, distribusi, dan neraca. Nanti pada bulan Mei mereka akan dilibatkan ke statistik sosial dengan menjadi petugas sensus penduduk lanjutan. Kemudian kedepannya juga akan ditempatkan di seksi statistik produksi, yang mana di situ banyak menghitung laporan keuangan perusahaan besar, perusahaan sedang maupun usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian mereka juga akan nanti dilibatkan dalam hal pengolahan data, supaya ke depan mereka jika ingin membuat laporan ilmiah dalam hal penyusunan skripsi, mereka bisa dapat melakukan dengan baik. Tentunya mereka ini sangat profesional di bidang ilmunya, sehingga BPS Kota Palu merasa terbantu sekali dalam hal laporan keuangan. Nah, sebagai feedbacknya, maka BPS Kota Palu akan mengarahkan mereka untuk menimba ilmu statistik, karena ke depan ilmu statistik juga dapat berguna bagi mereka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian harapan saya ke depan, semoga pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako menjalin kerjasama dalam menempatkan mahasiswa magang di kantor BPS Kota Palu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.